Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube SD Islam Terpadu At-Taqwa 2. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat soal atau mengimport soal yang sudah dibuat oleh guru lain untuk kita masukkan ke akun kita. Jadi misalkan seperti ini. Kita masuk di latihan soal tematik yang ada di Moodle. Saya masuk ini di pelajaran tematik kelas 1A. Nah, di mana contoh soal misalkan latihan soal tematik Selasa 28 Juli 2020 ini akan dilakukan atau diberikan kepada seluruh siswa kelas 1. Jadi tidak hanya kelas 1A saja, tapi ini akan diberikan kepada kelas 1B, 1C, atau bahkan 1D. Nah, ketika kita membuat soal seperti ini, maka yang terjadi adalah soal yang sudah kita buat seperti ini, ya, misalkan di sini ada beberapa soal ya yang ada di sini, misalkan di latihan soal tematik Selasa ya 28 Juli ini ada 9 soal, maka kalau soal ini kita berikan kepada kelas 1B, 1C, atau 1D, maka kita bisa jadi mengetik ulang. Jadi guru 1B mengetik soal ini, guru 1C mengetik semua soal ini, guru 1D juga mengetik soal ini, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kali ini saya akan mencoba bagaimana jika guru 1A membuat soal, maka soal itu bisa langsung dipakai oleh guru kelas 1B tanpa mengetik terlalu lama atau mengetik ulang. Jadi ada caranya. Yuk ikuti cara berikut ini. Sementara akan saya log out akun dari guru tersebut ya, supaya kita bisa membuat dari awal. Baik. Yang jelas dari awal seperti ini kita akan masuk ke browser kita ya. Nah, jangan lupa ketik kelasonline.sekolahattaqwa.sch.id. Ini untuk guru-guru At-Taqwa ya. Kemudian login, kita login di sini, username-nya kita ketik nama dari ustadz ustadzah atau guru-guru. Ini saya ambil contoh akun palsu ya. Guru 1A. Passwordnya kita tulis di sini, lalu kita enter, maka secara otomatis akan masuk ke user atau ke dashboard dari guru 1A tersebut atau nama ustadz-ustadzah yang ada di sini. Kemudian kita klik mata pelajaran yang akan kita buat soalnya. Misalkan saya akan membuat soal di mata pelajaran tematik. Saya klik ini. Masuk yang ini tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah soal. Jadi ini langkah awalnya adalah guru pembuat soal, guru yang pertama ini akan membuat soal langsung di Moodle atau langsung di website ini. Jangan lupa klik ini ya, roda bergerigi ya. Kemudian klik hidupkan mode ubah untuk kita bisa mengedit-edit. Misalkan saya akan membuat soal yang di sini ya, di topik keempat ini, ambil contoh saja. Ke sini tambahkan sebuah aktivitas yaitu kuis. Nah, kuis kita tambahkan. Oke, kita sudah masuki langkah-langkahnya, bisa diperhatikan dengan baik. Ya, kita masih loading. Oke. Nah, kuis ini kita beri nama yang pertama adalah karena ini contoh latihan soal ya, ini bebas saya buat untuk contoh guru-guru ya. Latihan soal guru karyawan. Oke. Sudah, jangan lupa setting timingnya, misalkan diaktifkan sekarang sampai dengan 1 bulan misalkan ya, 5 September. Terus setiap pengerjaan diberi waktu durasi 30 menit atau terserah dari ustadzah. Nilainya juga bisa diatur nanti gitu ya. Oke.
dan yang lainnya juga bisa di setting sendiri. Sudah, insya Allah sudah paham ya terkait itu. Kemudian kita langsung save saja, simpan dan kembali ke pelajaran. Kemudian kita akan menambahkan beberapa soal di latihan soal ini. Kita klik tadi latihan soal guru atau karyawan. Kemudian kita akan mengedit kuis karena di sini belum ada kuis. Jadi guru pertama, guru pembuat soalnya ini adalah yang harus menuliskan kuisnya. Yang pertama, edit kuis. Kemudian tambahkan seperti biasa new question. Oke, di sini saya mohon maaf sebelumnya. Sebelum membuat ini saya sudah membuat salah satu contoh soal ya, ada 4 soal tipe soal yaitu pilihan ganda, benar salah, terus jawaban singkat dan esai. Nah, di sini sudah saya buatkan. Akan lebih baik jika Ustadz juga sudah membuat di Word atau apalah terserah untuk konsepnya. Baik, karena bentuk soal pertamanya adalah pilihan ganda, maka saya buat yang pertama a new question itu pilihan ganda. Nah, kita buat di sini. Jadi sama seperti membuat soal pada umumnya. Nah, bedanya adalah di sini teman-teman. Di sini ya Ustaz ya. Kategorinya ini usahakan bukan yang pengaturan awal untuk tematik 1. Kalau Ustadz sudah tetap mengklik ini, maka soal ini akan bergabung dengan bank soal yang ada di mata pelajaran tematik 1. Maka kita ubah seperti apa biar mudah atau biar mudah di copy ustadz-ustadzah yang lainnya atau kelas yang lainnya. Yang kita lakukan adalah kategori ini harus kita ubah ke yang atas ini, kuis latihan soal guru karyawan, atau lebih tepatnya pengaturan awal untuk latihan soal guru karyawan, sesuai dengan judul yang kita berikan tadi ya. Kita klik ini, klik oke. Nah, kategori ini yang harus kita isi, jangan yang pengaturan awal tematik 1A, tapi pilih yang kuis latihan soal guru dan karyawan. Ini penting. Oke, kita klik. Lalu nama soalnya kita beri sesuai judul yang ini, yang atas tadi, latihan soal guru karyawan. Boleh kita copy dari sini. Nah, kita copy dari sini atau diketik manual juga boleh. Saya copy saja biar cepat. Teks soal kita masukkan yang ada di sini. Contoh soal pertama, Direktur LPI At-Taqwa adalah. Kemudian pilihan jawabannya di sini kita ketik atau kita copy yang sudah kita buat di Word atau di Notepad kalau ada. Oke, Ustadz Nur Hidayat pilihan pertama, ada Ustadz Salam. Di pilihan kedua ada Ustadzah Khair. Di pilihan ketiga ada juga Ustadz Rosi. Di pilihan ke 4, karena kunci jawabannya adalah Ustadz Nur, maka nilainya di sini kita beri 100%. Baik, nah soal pertama sudah terbuat dan kita kembali ke simpan perubahan. Satu soal sudah terbuat. Oke. Nah, di sini ya. Kemudian kita tambahkan soalnya karena ada 4 tadi. Kita tambahkan soal kedua adalah benar salah ya, benar salah. Baik Ustadz Rada, di langkah ini akan saya percepat karena ini adalah langkah untuk membuat soal saja. Nah, oke, kita sudah mempunyai 4 soal yang akan kita berikan. Nah, maka 4 soal ini sudah pasti bisa diberikan kepada siswa kelas 1A. Oke, seperti ini kita cek ya. Kita klik latihan soal. Nah, ketika sudah ada tulisan preview quiz now, ini sudah bisa dibuka oleh siswa karena tadi dimulai pukul 20:29. Nah, kemudian soal yang ada di 1A ini akan dipakai juga di 1B, 1C, dan 1D misalkan. Maka apakah guru di 1B, 1C, 1D itu harus membuat 4 soal yang sama dengan ketik manual tadi?
Nah, jawabannya tidak. Bagaimana caranya? Nah, untuk bisa dipakai oleh semua kelas, yang dilakukan oleh pembuat soal di 1A ini, guru tersebut harus melakukan ekspor soalnya, ya. Soalnya diekspor. Nah, saya ulangi. Setelah masuk di sini, preview quiz now, di sini ada gerigi lagi, ya kan, menu aksi. Pilih yang paling bawah adalah ekspor. Dengan ekspor inilah, file ekspor ini nanti yang akan dipakai oleh guru lain untuk membuat soal. Ada tulisan format berkas, ini kita klik Moodle XML format, oke. Dan nah di sini ekspor kategorinya ini penting, yang hubungannya dengan yang tadi. Ini kita pilih yang pengaturan awal untuk latihan soal. Jadi sama dengan kategori yang kita buat tadi, ya, 4 soal tadi. Buktinya 4 soal apa? Di sini ada tulisan 4, ya, ada tulisan 4, maka ini terdiri hanya 4 soal. Kalau kita klik yang ini, maka semua soal yang ada di 1A akan ikut diekspor dan nanti juga akan terpakai oleh guru-guru kelas lain. Nah, jadi terlalu banyak. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah yang soal tadi, latihan soal guru karyawan. Klik ekspor soal ke berkas, kita klik. Nah, berkas ekspor Anda seharusnya akan mulai mengunduh secepatnya. Jadi ditunggu di sini, nanti akan ada. Nah, ini dia. Ini sudah ada terdownload, ya. Ini biasanya ada di folder download yang ada di direktori atau folder-foldernya Ustadzah. Baik, kemudian, nah, kalau sudah muncul seperti ini, sebenarnya tugas dari pembuat soal sudah selesai, di mana inilah yang akan bisa dibagikan kepada guru-guru kelas lain, boleh melalui WhatsApp atau flash disk untuk di-sharekan yang ini saja, ya. Nih, bentuknya seperti ini. Jadi ini yang diberikan kepada guru-guru. Nah, baik, kita coba sekarang masuk ke guru kelas 1B. Ketik kelas online, masih sama. Oke, masih login. Kita masukkan akun dari guru 1B. Passwordnya kita masukkan seperti biasa. Oke, sudah mulai login. Nah, ya, jadi tergantung koneksi internet yang kita pakai, ya. Oke. Nah, sudah masuk di akun guru dari 1B, ya, guru 1B. Untuk pelajarannya sama tadi, tematik, maka kita cari tematik 1B. Nah, kita masukkan soal-soal yang tadi ke tematik 1B. Nah, jangan lupa diklik yang gerigi ini untuk hidupkan mode ubah, supaya kita bisa mengedit-edit soal atau mengedit-edit materi. Oke, tandanya sudah seperti ini, sudah berubah. Kita scroll ke bawah. Nah, kita masukkan misalkan di topik keempat, kita tambahkan sebuah aktivitas, karena tadi sama-sama di topik keempat, maka kita tambahkan di topik keempat. Kuis kita tambah. Jadi kita sama-sama ditambah kuis, ya, Ustadzah atau guru-guru yang lainnya yang mendengarkan tutorial ini. Nah, usahakan sama, ya. Judul soalnya adalah latihan soal guru karyawan. Jadi sama dengan kelas 1A tadi. Ini yang membuat yang memasukkan adalah guru 1B, ya. Timingnya kita juga bisa setting, misalkan sama-sama 5 Agustus dan diakhiri 5 September misalkan. Ini juga sama-sama 30 menit karena sama satu jenjang. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah muncul tempat soalnya.
Sama dengan yang tadi, ini kita tambahkan latihan soal. Kita tambahkan soal-soalnya. Tadi kan sudah dibuat oleh guru 1A, ada 4 soal. Nah, di sini teman-teman semuanya. Ketika Ustadzah memasukkan soal ya, kalau tadi kan edit quiz ya, kita coba di sini edit quiz. Kalau edit quiz di sini kan tidak ada soalnya. Apakah kita mau membuat satu persatu seperti tadi? Nah, tidak perlu karena cukup lama. Ya, kalau soalnya hanya 4. Bagaimana kalau soalnya 30 misalkan? Nah, itu sungguh memerlukan cara yang simpel untuk mengcopy dari soal yang sudah dibuat oleh salah satu guru. Caranya adalah, kembali ke sini ke latihan soal guru dan karyawan. Kita tidak perlu edit quiz ya. Yang kita lakukan adalah ke gerigi ini, ke roda bergerigi. Kalau tadi guru 1A mengekspor, maka kita mengimpor. Mengimpor. Kita klik impor, maka sudah ada pilihan seperti ini. Tadi kan kita memilih model XML format. Kemudian choose a file-nya ini, masukkan atau letakkan atau inputkan soal tematik dari kelas 1A tadi atau soal guru karyawan dari kelas 1A tadi. Caranya kalau saya menggunakan drag ya, tadi di download ini soalnya, maka ini saya drag, saya letakkan di sini. Atau juga bisa choose a file, nanti akan mengarah kemana file XML model yang Ustadzah simpan. Kalau sudah, maka kita klik impor. Nah, maka ini sudah masuk ya soal-soal ini, soal dari guru 1A tadi sudah masuk di akunnya guru 1B. Nah, 4 soal ini sudah masuk, kita lanjutkan di sini. Nah, nah di sini sudah masuk ya, sudah masuk di kategori pengaturan awal untuk latihan guru atau karyawan. Jadi soal-soal ini sudah bisa kita masukkan. Ya, ini sudah masuk ke akunnya guru-guru. Kembali ke sini, apakah sudah masuk atau belum? Untuk tampilannya ternyata belum. Maka kita klik edit quiz. Tapi karena soal tadi sudah masuk ke bank soal, maka kita klik add. Bukan klik yang a new question, tapi kita klik from question bank. Jadi sudah masuk di bank soalnya kelas 1B. Kita masukkan di sini. Nah, di sini banyak sekali soal-soalnya. Mana yang tadi soal yang sudah kita copy tadi? Ingat, pilih kategorinya tadi kan yang ini, bukan semuanya. Jadi hanya kita pilih yang pengaturan awal latihan soal guru. Nah, jadi ada 4 ini, maka kita klik satu persatu juga boleh. Kalau pengen cepat ini yang atas ini, jedes. Nah, langsung semuanya. Add select question to the quiz, kita masukkan di sini, kita klik ini, maka soal-soal tadi sudah masuk di soalnya guru 1B. Kalau tidak percaya, silakan cek di sini. Nah, maka sudah langsung muncul preview quiz. Buktinya apa? Silakan dicek di sini. Nah, sudah ada peringatan waktu mengerjakan. Ini sudah bisa dipakai di kelas 1B. Nah, ini kan soalnya tadi sudah bisa dipakai di kelas 1A ya. Dan ini juga sudah bisa dipakai di 1B. Nah, itu teman-teman atau ustadzah atau Bapak Ibu guru yang sedang mencari bagaimana caranya membuat atau mengcopy soal dari guru lain untuk kita gunakan di kelas lain yang ada di aplikasi Moodle. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.